Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau lihat di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai dengan 10. Galatia 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita akan baca bergantian firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti ayat yang genap Bapak Ibu sekalian. Sampai ayatnya yang terakhir kita baca bersama-sama, yaitu yang ke-10. Di sini judulnya adalah saling membantulah kamu. Ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua, Bapak Ibu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini saya beri tema hidup yang berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat banyak. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika seorang pendeta bertemu dengan seorang pemuda Kristen dan bertanya kepadanya. Mungkin termasuk kita semua, ya, ditanya sama seseorang.
menurut kamu, untuk apa sih kamu percaya kepada Tuhan? Ini kita yang datang pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya, kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak mungkin kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita mau datang ke tempat ini. Apalagi Pak Sangli ya, cukup jauh dari Tanah Tinggi, datang ke pasar modern Karawaci. Tentunya saya yakin dan percaya, pasti karena percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, untuk apa kita percaya kepada Tuhan? Kemudian pemuda tersebut menjawab dengan simpel, dengan gamblang, supaya saya bisa masuk surga. Cuma itu. Supaya kita bisa masuk surga, kemudian kita percaya kepada Tuhan. Kemudian pemuda tersebut diam dan berpikir panjang. Seakan-akan tidak ada jawaban yang lain daripada supaya dia bisa masuk surga. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bukan hanya pemuda ini, ternyata kalau kita bertanya kepada seseorang pun, juga mungkin kepada diri kita ini, pasti jawabannya sama dengan pemuda tersebut, supaya kita bisa masuk surga. Apakah salah jawaban itu? Jawaban itu tidak salah. Jawaban itu benar sekali. Tujuan manusia hidup di dunia ini supaya kita bisa masuk surga. Itulah yang menjadi fokus kehidupan kita seharusnya dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Umur kita terbatas. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi jawaban kalau kita percaya kepada Tuhan supaya kita bisa masuk surga, itu tidak salah. Namun, jika tujuan kita ini mengikut Tuhan hanya untuk bisa masuk ke surga, kita adalah benar-benar orang yang egois. Kita benar-benar orang yang mementingkan diri sendiri. Kenapa demikian? Karena kita hanya memikirkan kesenangan atau keselamatan diri kita sendiri, yaitu agar kita bisa masuk surga. Bagaimana dengan yang lain? Apakah itu bukan menjadi perhatian kita? Apakah kita tidak terbeban dengan yang lain? Tuhan memanggil Bapak, Ibu, dan saya bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita saja agar kita bisa masuk surga. Tetapi lebih dari itu, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup berbuah selama kita ada di dunia ini. Amin. Amin. Panggilan kita ini adalah untuk berbuah. Itulah sebabnya salah satu hukum yang terutama dan yang utama yang Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah
sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah sebabnya kita terbeban kepada sesama kita, agar sesama kita itu pun bisa masuk ke surga bersama-sama saudara dan saya. Jadi bukan diri kita saja yang kita pikirkan, bukan egoisme kita saja yang kita utamakan dalam hidup kita ini, tetapi bagaimana dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan anak kita. Apakah cukup diri kita sendiri yang harus masuk ke surga? Tentunya tidak. Karena Tuhan Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah dia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Untuk apa? Tuhan Yesus mengatakan itu. Agar semua orang ini selamat dan bisa masuk surga. Karena jelas Tuhan Yesus sudah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini saya sering katakan berkali-kali. Karena tidak ada satupun seorang nabi yang pernah saya baca di Alkitab yang berani mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui Yesus. Amin. Ini mutlak yang harus kita percayai. Kalau kita ingin masuk surga, percayalah kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah jalan bagi saudara dan saya. Dia adalah kebenaran bagi saudara dan saya. Dia adalah hidup dan kehidupan bagi saudara dan saya. Amin. Kita diperlukan oleh Tuhan selama kita masih ada di bumi ini, agar kita ini menjadi berkat, agar kita ini bisa berbuah dan bisa menyelamatkan orang banyak dalam hidup kita ini. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Apakah kita senang nanti kita masuk ke surga? Kita lihat saudara-saudara kita yang lainnya tempatnya sangat jauh dari Tuhan, terbuang, terhilang dari Tuhan, masuk ke dalam neraka. Tentu kita tidak mau. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Semua makhluk di muka bumi ini yang namanya manusia, kalau mau selamat, datang kepada Yesus. Tidak ada jalan lain. Ke Roma mungkin banyak jalan. Banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau mau menuju surga, hanya Yesus satu-satunya. Tidak ada yang lain. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah melihat ajaran-ajaran dari Kristus di dalam keempat Injil itu. Yesus tidak mengutamakan dirinya. Dia mengutamakan saudara dan saya, sehingga dia rela mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau orang yang rela berkorban hanya keluar materi, itu banyak. Hanya keluar uang atau keluar sesuatu untuk seseorang, itu banyak. Tetapi kalau orang mau berkorban nyawanya hanya untuk seseorang, itu jarang sekali. Tentunya kalau ada, pasti ada motivasinya. Tetapi Tuhan Yesus motivasinya adalah karena mengasihi anak-anaknya, mengasihi umatnya. Itulah sebabnya dia mau mati berkorban untuk saudara dan saya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam dunia ini supaya kita ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
Itulah tugas saudara dan saya. Galatia 6 ayat 2 yang tadi kita baca mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung apa? Bebanmu. Tetapi di zaman sekarang ini sangat-sangat jarang sekali yang bisa kita lihat orang bertolong-tolongan untuk menanggung beban orang lain. Jangan salah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang semakin kaya semakin pelit. Benar nggak? Benar loh. Saya sudah perhatikan beberapa orang. Ya, ini orang kok uangnya sudah banyak. Hartanya banyak. Mungkin nggak habis dimakan 7 turunan kali kan? Ya, tapi pelitnya minta ampun. Kasih tukang parkir aja hitung-hitungan. Ya, kasih Pak Oga aja yang sudah bersusah payah di jalanan, nyegatin mobil agar kita bisa lewat. Itu pelitnya minta ampun. Padahal, ya, saya kalau lewat Pasar Kemis dari Cilongok, karena saya rumahnya di daerah situ, keluar mau masuk ke tol, itu ada keluar jalan, ya, perapatan apa gitu, berempatan. Tahu nggak? Saya sering ngasih di situ, tapi orang Pak Ogahnya itu bilang ke saya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Siap saya lewat, kalau saya ngasih pasti dibilangnya Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji, gitu kan? Bukan di situ saja. Di Jakarta Timur saya jalan-jalan sama orang, karena saya biasa sediain duit-duit 1000-an ya. Kalau nggak ada 500-an gitu kan. Kita kasih 500 aja, orang sudah bilang, terima kasih bos. Bayangin loh. Ya, padahal bagi kita 500, 1000 mungkin, ya apa sih? Ya. Di Jakarta Timur juga saya dipanggil Pak Haji. Ya, kalau kita ngasih Pak Oga di situ kan, saya bilang mungkin sama istri saya, memang tampang saya ini kayak orang Timur Tengah sih kali. Ya, tinggal saya beli kopiah putih atau hitam, benar-benar jadi Pak Haji. Benar, serius ini saya nggak bohong. Kalau dia, pasti dia nanyain mobil saya. Begitu saya buka kaca, kasih duit, terima kasih Pak Haji. Ya, kadang-kadang, bodo amat dah. Mau dipanggil Pak Haji kayak apa, kayak terserah. Ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, beban saudara dan saya. Kalau dipikul bersama-sama, itu akan menjadi ringan. Ringan sama-sama dijinjing, berat sama-sama dipikul. Holopis, kuntul baris. Itu slogan-slogan yang memang sudah harus dimiliki oleh orang Kristen. Jangan lu gue. Maunya dewek, gitu, maunya karep, gitu kan? Gak bisa begitu. Jadi orang Kristen, Rasul Paulus bilang dalam Galatia 2 ayat 6 ayat 2 ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kira-kira ada yang punya beban nggak di sini? Semua orang pasti punya beban. Orang kaya pun pasti punya beban. Ya, kadang-kadang dia mikirin bisnisnya. Nih gajian sebentar lagi nih. Duit belum ada yang masuk nih. Mabok-mabok nih, iya kan? Tapi kadang-kadang kita lebih mabok lagi. Tapi kalau kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, semua beban yang kita serahkan kepada Tuhan itu, Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada saudara dan saya. Nah, untuk itu, dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, atau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita mau berbuah banyak, kita harus tinggal di dalam Kristus. Tadi saya lihat ya, saya ingin lagi. Saya baca lagi yang pertama ya, firman Tuhan ini. Di sini dikatakan,
tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Jadi ada dua persekutuan di situ. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting yang patah, ranting yang terlepas dari pokoknya akan menjadi kering, kemudian dibuang oleh orang dan dibakar. Tetapi kalau kita tinggal pada pokok anggur yang benar, Yesuslah pokok anggur yang benar itu, kita akan berbuah banyak. Kita ini ranting-rantingnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau berbuah, tinggallah di dalam Yesus, undanglah Yesus masuk ke dalam hati kita. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, karena dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan, mengutarakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Kita sampaikan segala beban berat kehidupan kita ini kepada Tuhan. Tuhan yang Bapak Ibu sembah dan saya sembah ini tidak tuli dan tidak buta. Dia adalah Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus bukan Allah yang mati. Nabi-nabi semua mati, tetapi Yesus hidup dan bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita tidak dapat berbuah kalau kita berada di luar daripada Kristus. Itu yang harus kita camkan dalam hidup kita, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, ada beberapa sikap dari hidup kita ini yang diperlukan oleh kita agar setiap kita ini dapat hidup berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kita ini. Yang pertama, menjadi berkat itu bukan hanya sekedar kita mengasih uang, mengasih materi, atau mengasih sesuatu kepada seseorang. Menjadi berkat bagi banyak orang itu juga bisa dalam bentuk mengampuni. Jadi sikap mengampuni ini yang pertama yang harus kita miliki karena kita adalah pengikut-pengikut dari Kristus. Kita bukan agama Kristen, kita pengikut-pengikut Kristus. Karena di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, sikap pengampunan ini merupakan sikap ilahi yang harus kita miliki dalam hidup kita ini. Karena Yesus sudah menunjukkan kepada kita melalui sikap hidupnya, dan dia rela berkorban dan mengampuni orang-orang yang menyalibnya di kayu salib itu. Perkataan Yesus yang terngiang-ngiang di benak saya dikala dia disalibkan, dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa. Coba kalau kita disakitin orang, yang keluar dari mulut kita adalah kutuk serapah. Entar lo, biar mati lo ketabrak mobil. Biar miskin lo 7 turunan. Itu kan
Jahat benar mulut kita. Ya. Kata-kata kita ini bisa merusak sesuatu. Kalau kita tidak mengampuni seseorang, kita dapat menjadi batu sandungan. Apalagi kita yang namanya orang Kristen ini, pengikut Kristus ini. Jadi sikap mengampuni dalam kehidupan kita ini harus benar-benar kita tanamkan dalam kehidupan kita ini. Wah, Pak Surya, saya sih sama dia sih, ya sudah saya ampuni, tetapi saya nggak bisa melupakan. Mengampuni, tetapi nggak bisa melupakan. Orang yang namanya mengampuni pasti harus bisa melupakan. Kalau cuman bisa mengampuni, tetapi masih ada terbenam di dalam hati kita itu sampah-sampah yang tidak bisa terlupakan itu, karena banyak orang yang menyakiti kita itu, kita akan terbeban berat. Ya. Kita akan cepat stroke. Kita akan cepat darah tinggi. Kita kolap karena ada sampah-sampah sakit hati yang katanya kita sudah mengampuni, tetapi tidak bisa terlupakan dalam benak kita ini. Itu salah. Mengampuni, stik, selesai. Udah nggak ada lagi di otak kita. Nol. Tapi kalau kita mengampuni seseorang, masing tidak bisa terlupakan, itu namanya belum mengampuni. Karena dengan sikap mengampuni kepada orang-orang yang sudah melukai hati kita, pikiran kita, kita sudah menjadi berkat kepada orang tersebut karena kita sudah mengampuni dia. Jadi kalau kita sudah mengampuni dia, ketemu mungkin musuh kita, orang yang pernah menyakiti kita, tersenyumlah, berjabat tanganlah, anggaplah tidak pernah ada sesuatu yang terjadi antara dia dan kita, dan saya. Ya. Itu baru namanya selesai, finish, tidak lagi melihat ke belakang, kita melihat ke depan sama-sama. Orang yang kita ampuni itu, walaupun dia menyakiti kita, dia malu sendiri. Percaya? Itu sama juga kalau Alkitab bilang, menaruh bara api di atas kepalanya. Kita jangan menaruh bara api di atas kepala kita rugi sendiri. Ya. Makanya, sikap mengampuni itu adalah mutlak harus kita miliki. Karena kita sudah diampuni oleh Allah dalam hidup kita ini. Siapa yang gak pernah berbuat dosa? Pasti semua manusia berbuat dosa. Tetapi kita sudah diampuni. Kristus rela menebus dosa-dosa saudara dan saya. Ya, kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita juga harus bisa mengampuni. Itu yang pertama. Sikap hidup kita yang harus kita miliki dalam hidup kita ini. Ya, tetapi kadang-kadang memang lucu. Menantu dengan mertua, itu kalau marah, apalagi kalau menantunya atau mertuanya ini jengkelin bener. Bukan jengkelin itu ya, yang pelawak-pelawak ini, jengkelin bener-bener gitu kan. Wah, udah rasanya gua ketemu mertua nih males bener nih. Ngap rasanya, sesek dadanya. Ya, nggak lain pasti ngomongin itu lagi gitu kan. Tetapi kalau kita merubah sikap kita, yang mungkin tadi kita sebel, jengkel ngelihat mertua kita, berbuat ramahlah, bersikap ramahlah, nanti akan terlihat oleh mertua kita atau menantu kita ya, kalau kita jadi mertua, oh dia sudah berubah. Dia benar-benar sudah tidak menjengkelkanku lagi. Tetapi kalau marah dibalas dengan marah, enggak akan selesai. Nggak akan ada habisnya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Ini ajaran yang sungsang.
Ya, nggak usah dikasihin aja udah bener. Ya, udah nggak ada masalah, lu musuh nih, kita nggak kasih dia, udah nggak ada masalah. Tetapi Yesus minta kepada saudara dan saya untuk mengasihi musuh kita. Itu ajaran geblek nggak tuh? Bagi orang yang biasa hidup dengan kebanyakan orang di zaman sekarang ini, itu berarti nggak masuk di akal, nggak masuk logika. Tetapi itulah ajaran Kristus yang sesungguh-sungguhnya. Bagaimana ada ajaran yang bisa mengasihi agar kita disuruh mengasihi musuh kita ini selain daripada ajaran Kristus itu. Jadi Kristus itu memang benar-benar datang dari Allah. Dia berasal dari Allah. Dia penuh pengampunan. Bahkan dia mengasihi saudara dan saya. Berapa banyak kita sudah melukai Kristus dalam hidup kita ini. Kita sudah tidak menyenangkan dia dalam hidup kita ini. Tetapi kalau kita mau datang kepada dia, dia mau mengampuni saudara dan saya. Amin. Yang kedua ini Amsal 8 ayat 13. Coba kita buka. Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Jadi yang kedua yang harus kita miliki dalam sikap hidup kita ini, kalau kita mau bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama kita ini, jauhilah sikap sombong. Karena Tuhan benci kepada orang yang sombong. Semua yang namanya benci itu nggak boleh oleh Tuhan. Ya, yang termasuk tadi yang saya sudah bilang itu. Tetapi yang benci ini harus dimiliki oleh kita. Harus ada dalam hidup kita ini, yaitu benci akan kejahatan, benci akan kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Itu harus kita buang jauh-jauh dalam hidup kita ini. Karena apa? Kesombongan itu merupakan perusak utama manusia. Lucifer jatuh dari hadirat Allah karena dia sombong. Dia mau menjadikan dirinya itu Allah, dan dia mau menyamakan dirinya itu dengan Allah. Akhirnya dia jatuh, dibuang oleh Allah Bapa. Ya, untuk menunggu penghakiman di akhir zaman itu. Kesombongan itu merupakan perusak utama manusia. Ketika seseorang menjadi sombong, maka ia akan cenderung untuk merendahkan orang lain. Coba perhatikan. Biasanya orang-orang yang sombong itu orang yang tingkatannya lebih tinggi dari kita. Yang mungkin penghasilannya lebih di atas kita. Ya, sehingga apa? Dia menganggap, lu siapa sih? Ya, lu kan di bawah gua. Ya. Akhirnya timbullah sikap-sikap kesombongan itu. Yang penyebabnya itu adalah karena merasa dirinya ini hebat. Jadi orang yang merasa dirinya hebat cenderung meremehkan orang lain.
Kita harus sadar Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ini bukan siapa-siapa. Orang kaya sama orang miskin sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bertanya kepada kita setelah kita mati dan dipanggil oleh Tuhan nanti di penghakiman, berapa kekayaanmu di dunia? Enggak, bukan itu yang ditanya. Jadi apa yang harus kita banggakan dengan kekayaan kita? Dengan kehebatan kita? Dengan kepintaran kita di dunia ini? Karena begitu kita wafat, mati, meneot, Tuhan tidak menanyakan itu. Tuhan hanya mau melihat kehidupan saudara ini. Apakah kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah saudara dan saya ini semasa hidup di bumi ini sudah bisa dinikmati oleh Tuhan dan orang banyak? Orang sombong itu identik dirinya itu menganggap dia sudah berjasa kepada orang banyak. Jadi dia meremehkan seseorang. Kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mau kaya, berapapun harta bendamu, belum lama ini kita lihat ya. Yang mungkin penguburannya berapa lama tuh? Ratu Elizabeth. Begitu megah pemakamannya. Mungkin hartanya, mahkotanya itu ada berlian-berlian. Tetapi ujung-ujungnya tuh meneot. Ya. Begitu dia sampai ke sana, nanti di penghakiman, ya, Tuhan nggak bilang, "Hoi, ini ratu nih, ini raja nih, minggir, kasih ratu dan raja dulu lewat, biar masuk ke surga." Dilihat apa yang sudah bisa menjadi berkat bagi orang banyak selama dia ada di muka bumi ini. Kita ini tidak ada artinya Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberikan segala kemampuan kepada kita dalam segala hal. Rezeki kita itu Tuhan yang sudah menentukan. Walaupun kita harus berusaha untuk memetik rezeki kita itu. Tidak mungkin kalau kita tunggang-tungging berdoa terus di rumah, tetapi kita mau mendapatkan berkat dari Tuhan, kita tidak mau berusaha. Itu tidak mungkin. Walaupun kemungkinannya ada, kecil. Tetapi kalau kita mau berusaha, ya istilahnya orait labora, berdoa dan berusaha, pasti berkat Tuhan itu diturunkan kepada saudara dan saya. Amin. Jadi orang jangan sombong. Apa sih yang bisa kita banggakan? Walaupun kita turun naik Mercy, ya datang ke mall pintunya dibukakan, tahu ujung-ujungnya meneot. Ya. Saya naik motor, beda ya. Orang naik mobil sama naik motor, dihargai orangnya beda. Ya, apalagi motornya motor jelek gitu kan. Udah nggak dilihat sebelah mata kali mau orang. Walaupun mata saya yang sebelah memang udah nggak kelihatan gitu kan. Ya. Orang ini, zaman sekarang ini identik dengan melihat fisik, penampilan seseorang di muka bumi ini. Harta bendanya, rumahnya, kendaraannya, itu yang dilihat dengan orang. Kalau orang harta bendanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, pasti orang begini. Bro, nggak berani bro kali ya Pak. Pasti. Tetapi kita di mata Tuhan
yang kaya ataupun yang miskin sama. Tidak perlu kekayaan dan kemiskinan itu di hadapan Tuhan. Yang Tuhan perlukan, sudahkah kita bisa dinikmati oleh Tuhan dalam hidup kita ini? Amin. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yang harus kita miliki dalam hidup kita ini, ya, yang pertama tadi mengampuni, ya. Yang kedua, jangan sombong. Kita banyak uang, tidak sombong sama orang, ramah, tapi ramahnya tidak dibuat-buat. Kira-kira menjadi berkat nggak? Menjadi berkat bagi seseorang, bagi lawan bicara kita. Oh, ini orang kaya, duitnya banyak, tetapi nggak sombong. Itu sudah menjadi berkat. Apalagi kalau kita belanja ke pedagang nih, ke pedagang. Terpaksa saya lanjutin sedikit nih masalah kesombongan. Ya. Karena ini real, fakta. Dagang. Ya. Itu pembeli macam-macam. Pembeli punya sifat macam-macam. Yang walaupun mungkin, ya dia sih sebenarnya sama kita juga sama. Tetapi yang lagunya pembeli itu, sombongnya minta ampun. Benar loh. Kita nih pedagang ini, apalagi pedagang makanan atau apa segala macam, dianggap sebelah mata. Ya, kadang-kadang kita penjual bilang terima kasih Bu, terima kasih Pak, boro-boro dinyautin kalau nanti bayar. Banyak orang yang begitu. Nggak ada ucapan terima kasih. Tadi saya naik Grab, ya, saya lebihin dari perjanjian, tapi saya bilang terima kasih Pak, sudah menjadi berkat bagi saya. Beda dengan kita kasih uang, mungkin 50.000, tadi saya nggak ngasih 50.000, tapi selonong aja jalan. Tapi kalau ada ucapkan sesuatu dari mulut kita, terima kasih Pak. Walaupun mestinya dia yang berterima kasih ke kita. Kita pun pembeli mestinya berterima kasih kepada penjual. Kita punya uang untuk makan, belanja, dan orang menyiapkan makanan sarapan kita ini agar orang yang punya uang ini bisa belanja. Jadi sama-sama menguntungkan. Tidak ada yang direndahkan. Si penjual tidak direndahkan, si pembeli tidak ditinggikan. Semuanya sejajar. Karena you perlu makanan, I perlu uang. Barter. Duduk sama tinggi, ya, berdiri. Terbalik ya. Terbalik. Itu harusnya begitu. Jangan sombong. Ntar kepanjangan lagi. Yang ketiga. Matius 7 ayat 1 mengatakan, jangan kamu menghakimi. Bentuk menghakimi itu kepada seseorang kalau kita bawel. Kalau bawel kita ini demi kebenaran, demi kepentingan orang tersebut, agar dia bisa menjadi baik, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau yang sedikit-sedikit mengerumit, menjelimet, ya, itu namanya kita sudah menghakimi orang. Saya kadang-kadang, waktu saya kerja, kadang-kadang kita mau bikin sesuatu, banyak cara tuh. Banyak jalan. Mungkin si A bisa melalui seperti ini, saya bisa seperti ini. Tapi yang paling penting hasilnya sama. Gitu. Ya. Kita bikinnya lain daripada dia, tapi dia bilang, jangan begitu. Itu salah seperti itu. You belum lihat akhirnya selesainya seperti apa. Ya, kalau selesainya itu nggak bagus, you boleh bilang jangan begitu. Itu namanya menghakimi. Bentuk sesuatu yang belum dilihat hasilnya sudah diintervensi oleh seseorang, jangan begitu.
Salah itu? Belum tentu. Kecuali hasilnya sudah ada, sudah kelihatan. Dan jelek, itu namanya salah. Setiap kita ini diminta untuk menguji pekerjaan kita sendiri. Umumnya kita ini suka menguji atau menilai pekerjaan orang lain yang tadi saya katakan. Ketika orang lain itu berbuat sesuatu, kita sering berkomentar. Kita kritik, kita ceritakan kejelekannya tanpa sadar kita sudah jatuh dalam penghakiman. Banyak Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hidup ini orang-orang yang menghakimi seseorang. Seolah-olah dirinya yang paling benar dan orang lain itu salah. Apalagi kalau kita bertukar pikiran dengan seseorang dan kalau orang tersebut sudah mengatakan pokoknya harus begini. Udah berat tuh. Kalau udah pokoknya, udah susah, nggak bisa dibantah. Apalagi bos kita, pokoknya harus begini. Kan alangkah lebih baik mengatakan, sebaiknya kalau menurut saya seperti ini. Walaupun kita mungkin tidak setuju dengan apa yang dia katakan itu. Jadi kita intervensi dia itu jangan dengan kata-kata pokoknya. Selesai kalau sudah pokoknya. Berarti mau diapain juga udah nggak ada tuh cerita yang lain. Nah, kita ini biasanya sering mengkritik seseorang. Tetapi giliran pekerjaan kita ini dikritik oleh seseorang, kita defend-nya minta ampun. Kita bertahannya minta ampun. Seolah-olah kita ini tidak salah, kita pasti benar. Tetapi kalau memang apa yang diutarakan orang tersebut baik dan benar, kita harus terima. Jangan defend, jangan bertahan dengan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Matius 7 ayat 1 itu mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dengan kita tidak banyak mengkritik seseorang, kita sudah menjadi berkat bagi dia. Dan kalau kita mau memberitahukan seseorang, ada baiknya juga itu 4 mata. Kalau kita melihat dia seseorang salah atau apa, ya, jangan kita tegur dia di muka umum, di depan orang banyak. Mungkin dia akan lebih naik ke darah tinggi, lebih tersinggung. Tetapi cari tempat, cari waktu yang tepat untuk memberitahukan dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik. Ya, carilah waktu 4 mata, berdua kita dengan dia. Itu lebih baik. Ya. Jadi kadang-kadang, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suami istri biasanya sudah tahu nih, ya, kemauan istrinya seperti apa, kemauan suaminya maunya seperti apa, dengan bahasa isyarat. Percaya nggak? Kalau tamu datang, biasanya suaminya, "Mah, oh udah tahu." Nggak usah panjang-panjang. "Mah, oh udah." Masuk ke dapur, keluar air minum. Keluar pisang goreng. Ya. Nggak usah bertele-tele. Suami istri itu mestinya sudah saling sinkron. Saling bisa membentuk. Gitu. Jadi kalau dengan kedip mata, "Mah, oh papa maunya begini." Nggak perlu sampai diucapkan, "Mah, airnya tolong." Walaupun ada tolongnya. Coba kalau mamanya lagi sibuk.
di sana kan? Marah. Ntar begitu tamunya pulang, gantian. Lu gak usah teriak-teriak. Gua gak budak, gua lagi sibuk nih masing. Ntar juga gua sediain, jadinya ribut. Ya, gak perlu. Kalau suami istri bisa saling memahami dengan ucapan sepotong. Yang orang bilang, "Ma, oh udah tahu, berarti bapaknya mau begini. Ma, oh berarti suaminya mau begini." Itu bisa tahu sendiri. Gak usah panjang lebar, gak usah banyak-banyak. Ya, begitu juga saudara dan saya dengan Tuhan. Kalau kita sering bergaul sama Tuhan, nggak perlu banyak-banyak. Tuhan, Tuhan bilang, udah tahu tuh. Tuhan, lu perlu ini. Tapi hidup benar dulu di hadapan Tuhan. Jangan hidupnya nggak keruan. Tuhan, gua kemplang pala lu, ha? Benar. Ya, mau aja lu, ha? Doa-doa aja lu tuh ngantungin. Hidup lu tuh nggak bener tuh. Iya kan? Benar loh. Jadi jangan kita menyalahkan Tuhan nggak dengar doa kita. Koreksi, introspeksi diri. Sering menghakimi orang apa enggak kita? Nggak pernah mengampuni orang apa enggak? Hidup kita ini, kesombongan kita ini masih kita pelihara apa enggak? Ya. Kalau itu sudah terkikis habis dalam hidup kita, Tuhan, tahu Tuhan. Nggak punya beras. Ya. Nggak punya duit buat bayar uang sekolah, tahu Tuhan. Yang penting kita usaha. Pasti Tuhan nanti melimpahkan berkatnya melalui usaha kita itu. Amin. Amin. Ya. Itulah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ini harus menjadi berkat dan berbuah bagi orang banyak. Karena tugas saudara dan saya ada di dalam dunia ini untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh. Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan kita ini pada minggu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan sesama kita. Amin. Tuhan memberkati kita.